Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 adalah Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria Yusuf. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan bab 21 ayat 1 sampai 3. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dialah yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 8 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit,
dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 dilanjutkan dengan ayat 39 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia dan taat pada iman dan ajaran gereja. Setiap orang tua memang memiliki caranya masing-masing dalam mendidik anak-anak yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ada orang tua yang mendidik anak dengan disiplin yang sangat kuat. Ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak, dan ada pula orang tua yang menyerahkan anaknya sepenuhnya ke lembaga pendidikan. Dalam keluarga Kristen, hal mendidik anak merupakan tanggung jawab yang harus serius diperhatikan. Pada pesta keluarga kudus kali ini, diceritakan bagaimana Yesus yang masih bayi dibawa ke bait Tuhan di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan menurut aturan hukum oleh orang tuanya. Injil mengisahkan bahwa sebagai anak sulung, Yesus diserahkan oleh Maria dan Yosef kepada Allah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Apa yang ingin diperlihatkan oleh kisah ini? Tidak diragukan bahwa Lukas ingin menggarisbawahi ketaatan dan kesetiaan orang tua Yesus dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Sebagai orang yang taat, mereka melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Dalam hal Yesus, segala sesuatu yang dilakukan oleh hukum Taurat mengenai kelahiran seorang anak, mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pesta keluarga kudus hari ini,
hendak ditekankan peran Maria dan Yosef sebagai orang tua. Hal ini dibuktikan dengan mempersembahkan Yesus kepada Allah. Tindakan mereka dalam menjalankan tradisi itu adalah ungkapan iman kepada Allah. Peran Maria dan Yosef dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah adalah menanamkan tradisi keagamaan mereka sejak dini kepada Yesus dengan menyunatkan, menamai, menguduskan, dan mempersembahkan Yesus di bait Allah. Yesus dimaklumkan sebagai anak sah menurut hukum. Saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dari bacaan pertama, kita merenungkan dan belajar bagaimana kesetiaan iman dan ketaatan Abram kepada sabda Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Hasil dari kesetiaan iman dan ketaatan Abram itu adalah Tuhan melakukan kepada Sarah istrinya seperti yang Dia janjikan. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abram pada waktu yang ditentukan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Bacaan kedua pun memberi penegasan, karena iman Abraham taat, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena Dia yang memberikan janji itu setia. Singkatnya, betapa kesetiaan iman dan ketaatan seorang suami kepada sabda Tuhan menjadi berkat bagi istri dan keluarganya. Jelas di sini bahwa kesetiaan iman dan ketaatan merupakan dua hal utama agar dapat melihat Tuhan bekerja dengan penuh kuat kuasa, dan kita akan melihat hasil-hasilnya walaupun dalam keadaan yang kelihatannya tidak mungkin. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang tua, kita patut meneladani Maria dan Yusuf yang taat dan setia dalam mengikuti ketentuan Tuhan. Peran dan tanggung jawab masing-masing pribadi suami istri dalam menghayati nilai perkawinan sangat menentukan. Orang tua secara ringkas mempunyai panggilan dan tugas untuk mendidik anak-anaknya, mengenalkan anak-anaknya dengan kehidupan iman, mengenalkan akan Allah, panggilan hidup, dan mendukung bila ada bibit panggilan pada anaknya. Demikian kita mewariskan teladan hidup dan iman kepada generasi penerus keturunan kita. Kepada merekalah kelanjutan estafet kehidupan keluarga kita dan kehidupan paroki, gereja di masa depan. Kita sendirilah yang membentuk dan merencanakannya dari sekarang. Semuanya membutuhkan proses. Di tengah suka duka perjalanan keluarga kita masing-masing saat ini, marilah kita membaharui janji perkawinan yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan sesama, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga kita senantiasa dikuatkan, saling memaafkan dan mengampuni, dilimpahi damai dan sejahtera dalam melanjutkan perjuangan dan panggilan hidup kita dengan penuh kegembiraan untuk menjadi orang tua teladan sebagai keluarga kudus di dunia ini. Semoga demikian. Amin.